Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak rekognisi angkatan 7 BGP Sumatera Barat. Saya sendiri Rahmat Hidayat yang nantinya berperan sebagai observer. Kemudian ada Ibu Nurhana yang berperan sebagai coach. Lalu Pak Muhajirin yang nantinya berperan sebagai coach. Baik, sebelum kami melakukan praktik coaching, saya ke Ibu Nurhana terlebih dahulu. Halo, Ibu Nurhana. Iya, Pak. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, Bu Nurhana. Ini kan nantinya kita akan melakukan praktik coaching, khususnya Ibu Nurhana dan Pak Muhajirin. Nah, sebelum itu, boleh tidak saya tahu apa sih yang menjadi gambaran atau gambaran rubrik penilaian Ibu Nurhana itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Kalau dari saya sih, Pak, yang pertama itu mendengarkan aktifnya, bagaimana coach itu tidak menjudge, tidak berasumsi maupun berasosiasi. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot itu terkait bagaimana coach menggali potensi dari coach. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coach. Itu sih, Pak. Oke, jadi ada 3 ya poin utama kalau saya bisa ulangi kembali itu mendengarkan aktif, oke. Kemudian ada pertanyaan berbobot, lalu memberdayakan coach. Kalau tidak salah ini juga merupakan kompetensi coaching itu sendiri ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, terus untuk praktik coaching nanti, apa kompetensi yang menjadi fokus Ibu Nurhana? Kalau saya, Pak, lebih fokus kepada yang ingin diobservasi ya, Pak. Iya. Yang ingin diobservasi itu lebih fokusnya kepada kompetensi mendengarkan aktifnya, Pak. Mendengarkan aktif. Kalau menurut Ibu Nurhana mendengarkan aktif itu apa sih? Yang seperti apa? Yang tidak memberikan asumsi karena melabel atau mengasosiasi. Karena kadang gini, Pak, kalau misalkan kita sebagai penanya hal-hal yang menjadi fakta yang menjadi sebenarnya itu kadang kan berbeda cara penangkapan kita dengan orang lain. Mungkin dia menyampaikan bahwa dia sedih, tapi sedih untuk saya itu berbeda. Jadi jangan sampai saya menafsirkan yang salah, gitu, Pak. Dan biasanya saya agak susah sih untuk menemukan kata kunci. Oke. Jadi yang terakhir ini, Bu Hana, sebelum Bu Hana melakukan praktik coaching, nantinya yang Ibu Nurhana jadikan indikator keberhasilan ini. Jadi ini kaitannya dengan tujuan di awal ya. Yang menjadi indikator keberhasilan Ibu Nurhana pada praktik coaching nanti, ya berkenaan dengan yang mau diobservasi ya, apa? Kalau saya sudah bisa mendengarkan aktif, artinya saya bisa menangkap kata kunci, Pak. Dari hal ini saya bisa melihat bahwa ternyata saya sudah menemukan kata kunci, tidak ada asosiasi, asumsi ataupun benjaks, sehingga dari kata kunci itu saya bisa membuat pertanyaan berbobot, itu, Pak. Dari kata kunci yang dari kegiatan mendengarkan aktifnya tadi. Oke. Baik, Ibu Nurhana, selanjutnya mungkin langsung saja ke praktik coachingnya. Saya persilakan, waktu dan tempat, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jir. Tumben, tumben Pak Jir. Ada apa? Ini Bu, tidak mengganggu nih Bu. Tidak, kebetulan jam mengajar saya sedang kosong. Iya, gini Bu, nih ada sedikit ya masalah. Sudah berapa hari ini, 4 hari ini selalu mengganggu pikiran saya. Masalah apa Pak, kalau boleh saya tahu? Itu waktu hari Kamis kemarin, saya ngajar di kelas 7. Kelas 7 kan IKM, kurikulum merdeka. Bukunya lain dari yang biasa. Waktu saya ngajar itu ada bapak pengawas datang di kelas mensupervisi. Waktu saya ngajar, saya tutup buku. Bahkan yang saya naikkan itu ada beberapa referensi, termasuk buku kelas 8. Ya, itu ditegur saya. Kenapa tidak dipakai ini? Saya bilang, ini kalau berdasarkan ini buku Pak, ini ya anak-anak tidak bisa mencerna langsung. Karena unsur-unsur berita, judulnya unsur-unsur berita tidak di dalam buku ini tidak ada. Jadi saya gunakan referensi-referensi lain yang terkait dengan itu. Termasuk buku kelas 8. Bilang, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, memang ditetapkan, tapi kalau saya pakai ini, ya, tujuan pembelajaran saya tidak akan tercapai. Anak-anak tidak ada teori, tidak ada dasar, langsung mengarah kepada unsur-unsur, langsung kepada ya seperti itulah kurang lebihnya, sehingga dia ya, kelihatannya tidak puas, agak kecewa. Sekalinya pulang beliau besoknya, itu saya dipanggil sama kepala sekolah, ditegur. Tegurnya sih baik-baik Pak. Dipanggil ke ruangannya. Ini ada kepala kemarin datang Pak pengawas, ini sampaikan begini. Saya rasa ya ini dipanggil khusus berarti masalah khusus ini. Ini yang membuat ya, beban dalam pikiran saya Bu. Barangkali kepala sekolah pengawas ini tersinggung kemarin. Iya. Gitu Bu. Baik, Pak Ajir. Jadi topik yang mau kita bicarakan yang saya tangkap itu adalah ada masalah ya ketika pengawas mensupervisi Pak Muhajirin terkait penggunaan sumber belajar. Iya betul. Kalau setelah percakapan ini Pak, apa hasil yang ingin didapatkan dari percakapan kita? Inginnya sih ya, yang pertama saya akan tetap seperti model sekarang. Ya, bukan berarti saya meninggalkan buku paket yang resmi diluncurkan pemerintah, tapi saya akan menggunakan referensi-referensi lain sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, kemudian bagaimana ya, karena barangkali cuma salah paham ini pengawas waktu saya mengajar, ya barangkali kira bahwa tujuan pembelajaran saya ini melenceng, padahal tidak sebenarnya. Ini yang barangkali ada miskomunikasi kemarin dengan Pak pengawas sehingga dia menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Ya, saya kira itu
bagaimana kepala sekolah menyampaikan atau memediasi saya dengan pengawas. Kemudian saya juga masih enjoy ya memediasi pembelajaran anak-anak. Saya kira itu ya yang saya inginkan. Terkait yang Pak Ajir sampaikan ya, keinginannya dari percakapan ini Pak Ajir menginginkan bahwa Pak Ajir tetap menggunakan model pembelajaran seperti ini, bukan buku yang menjadi sumber utama belajar, seperti itu ya. Betul. Kemudian Pak Ajir juga ingin memperbaiki kesalahpahaman ya dengan pengawas. Menurut Pak Ajir, situasinya saat ini tuh seperti apa sebenarnya? Setelah supervisi kemarin, situasi sekarang itu seperti apa ya? Mestinya ya ini pengawas ya, maklum kita ini bawahan ya dengan atasan ya bisa jadi ya karena mereka tersinggung karena kenapa tidak disampaikan sama saya dengan baik-baik, kok langsung disampaikan ke kepala sekolah, berarti ini ya masalahnya ini ada apa ya kan. Jadi saya mau memperbaiki hubungan saya dengan pengawas, tapi terus terang ya dengan cara seperti itu ya seolah-olah ini waduh ini masalahnya masalah besar ya kan. Tapi untung kepala sekolah saya ya dipanggil baik-baik ke saya ya. Tapi sebenarnya kemarin itu maunya saya kalau misalnya kepala sekolah ini disampaikan langsung dipanggil sama saya kan, langsung dipanggil saya ke situ sebelum sebelum pengawas ini pulang sehingga tidak berlarut-larut begitu Bu. Baik, kalau misalkan tadi ya situasinya menurut Pak Ajir itu kan awal mulanya pengawas tersinggung, boleh disampaikan Pak kira-kira apa yang mempengaruhi pengawas tadi itu tersinggung dengan apa yang Pak Ajir sampaikan? Oh iya, waktu disampaikan saat saya dalam pembelajaran, kok tidak pernah ini saya lihat dibuka buku paketnya. Anak-anak juga tidak buka buku paket ini, malah buku lain, sumber lain yang diambil. Apa saya sampaikan ya ini kan sesuai juga dengan sesuai juga dengan tujuan pembelajaran Pak, tidak ada salahnya. Perasaan saya bagus sih sebenarnya penyampaian saya, tapi walau di segi mananya ini pengawas ini dibilang sampai harus pakai buku paket. Bilang, saya pakai Pak. Cuma kalau berdasarkan hanya buku paket ini, anak-anak tidak ya kebutuhan belajar mereka tidak tercapai. Iya. Unsur-unsur berita saja tidak tahu, di buku tidak ada. Seperti itu. Jadi dalam dialog interaktif itu ya barangkali ada ya wallahualam ada keintonasi saya atau bagaimana sehingga ini dibawa ke kepala sekolah. Begitu Bu. Baik Pak, kalau misalkan situasi yang diinginkannya itu Pak Ajir menginginkan situasi yang seperti apa ketika pada saat Pak Ajir sudah disupervisi maupun pada saat Pak Ajir disupervisi maupun setelah disupervisi oleh pengawas, keinginannya seperti apa? Ya, karena saya ya maunya ya pengawas ini mensupport, ya kan. Apalagi ini ya kurikulum merdeka harus
apa namanya, semaksimal mungkin melayani keberagaman murid. Maka tidak hanya berdasarkan satu sumber. Ini yang harus barangkali apa namanya, dipahami oleh pengawas. Ya maklumlah, ya, pengawas ini sudah Desember nanti ini sudah mau pensiun ini. Ya barangkali karena ya agak-agak itu barangkali yang ya karena memang pernah disampaikan ya, saya tidak terlalu ini dengan apa namanya, kurikulum merdeka ini. Iya, tapi lucunya saya disuruh berfokus pada situ saja. Begitu, Bu. Iya, kalau misalkan keinginannya Pak Muhajir kan ya, saya mengkonfirmasi kembali nih. Yang saya tangkap Pak Muhajir itu inginnya tetap menggunakan beberapa sumber belajar karena ini adalah bagian dari kurikulum merdeka, meskipun di dalamnya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber utama belajar. Sementara ternyata menjadi dilema karena pengawas menginginkan tetap menggunakan buku kan, buku teks. Nah, kalau menurut pendapat Pak Ajir sendiri, apa yang bisa memastikan bahwa kedua hal ini bisa berjalan? Pengawas itu bisa menerima bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks, dan kemudian Pak Ajir juga tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar tanpa menggunakan buku teks. Apa yang bisa memastikan kira-kira hal ini bisa berjalan dua-dua, Pak? Pengawas bisa memahami dan Pak Muhajir juga bisa memenuhi kebutuhan siswa. Oh ya, dari awal sebenarnya memang ada modul, ya kan? Modul ini sumber utamanya dari buku paket. Iya. Mungkin nanti ini yang terjadi selama ini ya memang ya sumbernya memang sudah ini kan sudah 2 tahun. Modul ini ya bisa dikatakan 90% 100% itu diambil dicaplok dari buku paket. Ya, untuk ke depan ini ya barangkali ya bagusnya materi-materinya atau kalau teksnya, karena ini bahasa Indonesia kan berbasis teks. Contoh-contoh teksnya, contoh teks beritanya itu diambil dari buku paket. Kemudian apa namanya, yang sesuai dengan kebutuhan murid, katakanlah unsur-unsur itu ya bisa diambil dari sumber-sumber lain, apakah melalui ya video atau buku-buku atau sumber yang lain yang lebih mendukung. Saya kira itu. Ada lagi Pak yang lain, mungkin kan ini kita berbicara tujuan materi ya, materi dari awal tadi kan Pak Ajir menyampaikan bahwa materinya adalah unsur berita. Nah, sementara untuk jalan memastikan keduanya berjalan, ada teks berita yang mungkin diambil dari buku, begitu ya? Kemudian dirangkum dalam modul. Betul. Mungkin ada lagi Pak kriteria lain yang diinginkan selain hal ini? Ya, untuk memastikan ketercapaian ya barangkali yang pertama tetap mengarah kembali kepada tujuan, kan? Ya, kemudian dari tujuan ini kita mengobservasi awal tentang kebutuhan murid. Dari kebutuhan murid inilah dari beragam ini ya mendiferensiasi kebutuhan mereka, medianya, ya nanti bisa lebih beragam lagi. Ya bukan hanya teksnya, tapi bagaimana juga produknya nanti
bisa kelihatan dari anak-anak. Kira itu. Baik, Pak. Sudah dapat ya saya sudah dapat aksi yang ingin Pak Ajir lakukan ke depannya. Tetap menggunakan beberapa sumber belajar, kemudian menambahkan sumber belajar dari buku teks yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengawas. Nah, kira-kira apa yang dilakukan setelah Pak Muhajir dapat alternatif tadi? Apa yang akan dilakukan? Ya, kalau sudah saya laksanakan ini, bagaimana ini kepala sekolah ini? Iya, memediasi ini saya dengan pengawas. Sebenarnya sih ya, kalau mau dari awal saya lebih akrab dengan pengawas dibandingkan dengan kepala sekolah dengan pengawas. Cuma kenapa langsung seperti itu? Iya, jadi barangkali ada momen-momen tertentu nanti saya akan ketemu kembali dengan kepala sekolah saya untuk bagaimana ini memperbaiki hubungan ini. Kepala sekolah bisa terima, pengawas bisa terima. Jadi siapa ini Pak yang mau dihubungi terlebih dahulu? Kepala sekolahnya kah? Pengawasnya kah? Ya, kepala sekolah lah. Ya, dia kan sebagai orang tua kita di kemarin pengawas juga sampaikan ke sekolah. Jadi saya juga ya mudah-mudahan jadi kepala sekolah ini bisa memediasi secepatnya. Baik, dari apa yang kita sudah bicarakan ya Pak, Pak Gir inginnya ada mediasi dari kepala sekolah dengan bantuan kepala sekolah. Iya. Bisa dipastikan tidak Pak, kapan? 2 hari, 3 hari. Ya, 2 atau 3 hari? 3 hari ini kan libur nih. Besok ada kegiatan. Rabu libur, ya Kamis lah, secepatnya hari Kamis masuk sekolah. Ya, nanti saya akan komunikasikan dengan Bapak kepala sekolah ini. Insya Allah, mudah-mudahan ya Pak bisa secepatnya dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan kemudian bisa diperbaiki komunikasinya lagi dengan pengawas. Apa yang bisa disimpulkan Pak dari sesi ini terkait dengan tadi tujuan di awal kita? Yang pertama, ya dengan model pembelajaran yang saya gunakan ini, saya akan tetap pertahankan, ya, dengan mencoba untuk mengkombinasikan ya buku-buku paket, referensi pemerintah dengan referensi-referensi yang saya yakini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ya lebih menambah lagi pembelajaran saya, meningkatkan lagi pembelajaran saya sesuai dengan kebutuhan murid dengan mencoba lebih berdiferensiasi. Iya. Kemudian secepatnya ini hari Kamis, insya Allah mudah-mudahan Bapak kepala sekolah bisa memediasi. Saya akan bertemu dulu dengan kepala sekolah hari Kamis untuk memediasi dengan Bapak pengawas. Insya Allah seperti itu. Baik Pak Ajir, terakhir apa yang menjadi insight dari sesi percakapan kita ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Merasa saya ini ada teman, kalau bisa dibilang curhat, ya tidak juga. Tapi ada teman berpikir, ya, yang bisa ya memberikan saya
pencerahan atau jalan-jalan keluar dari alternatif-alternatif yang kemungkinan bisa ditempuh untuk mencapai tujuan saya. Saya kira itu. Baik, Pak Ajir, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Ajir menemukan sendiri solusinya dan akhirnya memperbaiki hubungan kembali dengan kepala sekolah maupun pengawas. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Muhajir, ditunggu kabar baiknya ya. Iya, nanti setelah hari Kamis ya, saya kabari bagaimana ini dengan kepala sekolah ini. Doakan ya. Ya, insya Allah semoga sukses Pak Ajir. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baik. Baru saja praktik coaching telah dilakukan oleh Ibu Nurhana dan Pak Muhajirin dengan coach diperankan oleh Ibu Nurhana, lalu coachi diperankan oleh Pak Muhajirin. Saya kembali ke Ibu Nurhana. Bagaimana Ibu Nurhana perasaannya setelah melakukan praktik coaching sebagai coach? Ada yang ingin diungkap? Alhamdulillah sih Pak, ternyata itu tadi kalau secara teori alur Tirta itu agak-agak mudah, tapi ketika implementasinya susah untuk dapat menemukan kata kunci, kemudian bagaimana menghubungkan tahapan-tahapan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, sampai tanggung jawab. Itu yang saya lihat ternyata agak susah ya menyambung-nyambung ini. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin diobservasi, tadi kan saya menyampaikan mendengarkan secara aktif. Beberapa kali ketika saya ingin berasumsi, saya konfirmasi ulang ke Pak Muhajir supaya mencegah itu hanya statement saya, jadi saya konfirmasi ulang. Alhamdulillah sih diterima oleh Pak Ajir, dan mudah-mudahan saya sudah bisa mendapatkan kata kunci. Kalau menurut saya adalah kata kunci yang saya dapat. Kemudian saya sudah tidak mengasumsi lagi, saya tidak menjudge, tapi ketika ada pikiran-pikiran, oh ternyata kalau seperti ini, mungkin seperti ini. Tapi saya mencoba mengkonfirmasi supaya pendapat saya tadi itu menjadi fakta. Makanya saya konfirmasi ulang ke Pak Muhajir. Dari kata kuncinya juga mudah-mudahan sih sudah dapat, tapi kembali lagi ke Pak Rahmat sebagai observer yang melihat itu sih. Baik, jadi secara garis besar apa yang Ibu Nurhana telah perankan sebagai coach itu sudah sangat baik ya. Namun tentunya mengingat ini masih tahap latihan, tetap ada beberapa yang perlu dipermantap lagi, diperbaiki lagi. Jadi sudah baik, tapi diperbaiki lagi. Dan beberapa hal tersebut itu telah saya catat ya. Salah satunya mungkin yang pertama ketegasan Ibu Hana dalam memperjelas tujuan coaching itu sendiri. Di sini kan coaching mengangkat dua masalah, sumber belajar lalu hubungan. Nah, inilah yang kemudian yang saya anggap membuat Ibu Nurhana distract, terganggu. Karena apa yang menjadi proses identifikasi masalah Ibu Nurhana itu tadinya fokus kepada sumber belajar. Lalu tiba-tiba masuk ke rencana, itu bagaimana membangun komunikasi. Nah, meskipun saya salut juga
usaha Ibu Hana mengcover atau memenuhi kebutuhan dari si Koci, kebutuhan dalam menemukan solusi seperti itu. Namun saya kalau memang betul-betul ingin hadir, presence, ya fokus pada satu masalah terlebih dahulu. Toh juga sumber belajar ini kan yang menjadi pemicu. Masalah utamanya itu tadi hubungan dan komunikasi yang terganggu, menjadi kurang sehat. Seperti itu. Namun sekali lagi tidak berarti apa yang telah Ibu Nurhana lakukan dan Pak Muhajirin itu kurangnya. Jadi seperti yang saya katakan di awal sudah sangat bagus. Namun alangkah baiknya jika kedepannya itu lebih diperbaiki lagi. Begitu. Baik Ibu Hana. Kembali lagi rencana ke depan, apakah ingin mempermantap kompetensi yang menjadi target utama Ibu Nurhana atau ada lagi yang ingin dikembangkan? Sih Pak, seperti yang disampaikan memang present itu kompetensi yang paling di awal itu menjadi kunci juga. Kenapa? Karena kita tidak bisa mampu mendengar dengan aktif, menemukan kata kunci, dan tidak bisa menggali pertanyaan melalui pertanyaan berbobot ketika kita tidak hadir sepenuhnya. Itu sih Pak. Jadi kalau kompetensi apa lagi yang ingin saya kembangkan, presentnya tadi Pak. Mungkin di awal saya sudah present, sudah hadir seutuhnya, tapi kemudian tiba-tiba karena penjelasan topiknya, permasalahannya agak lama, panjang kasusnya, jadi saya agak ngeblank sampai akhirnya tidak fokus kepada apa sih hasil atau tujuan yang lebih spesifik ingin dicapai pada saat coaching ini. Jadi kembali Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan present lagi, meskipun di awal sudah, tapi kan bisa saja di tengah-tengah pada saat coaching itu hal-hal yang mengganggu itu mulai hadir. Jadi bagaimana bagaimana saya mau hadir utuhnya kembali, lebih fokus kembali pada saat mungkin di tengah-tengah percakapan coaching itu sih. Oke, jadi terima kasih Ibu Nurhana, Pak Muhajirin, luar biasa ya. Jadi terakhir yang ingin saya katakan, alur tirta sudah ada. Ya, sudah hasil observasi saya, Ibu Nurhana sudah memenuhi itu. Mantap. Baik, semoga apa yang menjadi kegiatan kita malam ini, ya saya Rahmat Hidayat, kemudian ada Ibu Nurhana dan Pak Muhajirin sebagai peserta CGP Rekognisi Angkatan 7 BGP Sumatera Barat, itu dapat menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.